Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Leng berdengung. Serangan Su Sueying dan Lei Si masih dalam ayunan penuh di jaring guntur besar yang menutupi seluruh puncak gunung. Sejak api hitam muncul di tubuh Su Sueying, kekuatan serangannya telah meningkat secara signifikan, dan dia dapat mengandalkan kebuntuan antara pertarungan abadi bintang 6 dan pertarungan abadi bintang 8. Meskipun dia memiliki pelepasan air Lei Si, api suci peringkat ini meningkatkan kekuatannya, jelas bagi semua orang. Tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tidak mengenali api suci mana ini. Oke, hampir sampai. Wah, segel itu menekanku. Cepat. Setelah sekitar beberapa menit, serangan Lei Si tidak terkendali dan tiba-tiba menjadi lebih bergelombang. Su Sueying, yang telah bertarung untuk sementara waktu, dengan cepat dikalahkan, dan pada saat yang sama berbalik dan meraung ke arah Xiao Yan. Monumen yang melahap darah. Tekan aku. Melihat ini, Xiao Yan sangat bingung, tetapi tablet batu berdarah besar, disertai dengan kekuatan api suci, dengan mudah menekan Lei Si. Ayo pergi, selanjutnya, masih banyak tantangan menunggumu. Setelah disegel sementara dan ditekan oleh Xiao Yan, tatanan yang tak tertahankan di tubuh Lei Si juga menjadi sunyi, wajah Lei Si tenang, seolah-olah dia melakukannya, dengan sengaja. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Pada saat ini, Su Sueying dengan hormat mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada Lei Si. Ada ekspresi hormat yang langka dalam suaranya. Jelas, serangan keduanya barusan adalah konfrontasi pada permukaan, tapi itu sebenarnya Lei Si. Adapun alasan saran Su Sueying, saya khawatir mereka berdua tahu. Dan justru karena siaran sesuai permintaan Lei Si yang cermat, ditambah dengan kecerdasan Su Sueying, akan ada petualangan lain di masa depan. Pergi. Ayo pergi. Lei Si melambaikan tangannya dan tampak cukup puas. Su Sueying mengangguk berat, dan segera menerobos jaring guntur raksasa dan langsung menuju puncak gunung. Senior, apa sebenarnya kebangkitan anehmu? Ekspresi Xiao Yan serius, dan jelas bahwa Lei Si dalam keadaan yang sangat aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak tahu, saya benar-benar seperti kebangkitan sekarang, dengan pikiran dan kekuatan saya sendiri, tetapi ada perintah yang tak tertahankan di kedalaman tubuh saya yang mengarahkan saya. Pikiran saya tidak terkendali, tetapi kekuatan internal dan gerakan tubuh saya tak tertahankan. Lei Singa bergumam. Xiao Yan masih bingung ketika mendengar kata-kata itu, dan dia hanya bisa mengikuti Su Sueying setelah beberapa saat. Sepertinya kali ini, di Istana Jiwa, ada beberapa pria luar biasa yang benar-benar dapat menguasai teknik kebangkitan semu ini yang cukup untuk menantang kerajaan malaikat. Lei Si melihat sosok keduanya pergi dengan lembut wajah. Ada busur yang agak misterius di atasnya. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, di puncak pegunungan, akibat pertempuran meletus dengan paksaan yang sangat kuat seperti gunung yang bertabrakan, membuat pegunungan ini dalam bahaya. Ini adalah kediaman penjaga klan Xiao, dan di puncak puluhan gunung yang berkelanjutan, ada tangga batu giok yang sangat putih. Menaiki tangga, di atas, adalah apa yang disebut Istana Ibu. Dan di sini, yang terkuat dalam kekuatan dan prestise di antara para penjaga hidup, dan bahkan hal-hal yang mereka jaga kemungkinan besar ada di sini. Pada saat ini, sosok Su Shao muncul di sini lagi dalam perjalanan ke Aula Ibu. Dia cukup aneh. Dia mengenakan jubah hitam dan melihat ke atas tangga batu giok dengan mata serakah, mencibir. Di belakang Su Shao, 4 peti mati misterius berwarna merah tua perlahan-lahan ditangguhkan, mengungkapkan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Saat ini, yang kedua telah dibuka. Pada saat itu, akan ada 2 sosok tua di depan mereka. Wajah mereka pucat, tetapi kekuatan di tubuh mereka itu tiba-tiba mencapai tingkat tahap tengah dewa berjuang bintang 8. Kamu siapa? Beraninya kamu masuk ke istana ibu mertua, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Melihat formasi 3 orang dan 4 peti mati di depan mereka, 10 sosok jarang muncul dari segala arah, mengelilingi mereka dalam kelompok dengan mata yang sangat waspada. Sebagian besar kekuatan orang-orang ini berkisar dari makhluk abadi bintang 4 hingga makhluk abadi bintang 6, tetapi ada rantai di tubuh mereka yang mengunci pergelangan kaki mereka,
membuatnya sangat tidak nyaman untuk bergerak, tetapi mereka jelas merupakan bagian dari penjaga. Hanya beberapa semut, bunuh mereka semua untukku. Su Shao mendengus dingin ketika melihat ini. Tunggu sebentar, orang-orang ini adalah penjaga klan Xiao. Aku tidak bisa, kaca-kaca. Suara Su Shao baru saja jatuh, salah satu dari dua lelaki tua itu, saat berbicara, kekuatan dalam tubuh pecah tak terkendali, dan langsung memasukkan ini beberapa orang hancur dan berubah menjadi darah, daging dan darah mereka kabur, yang cukup menakutkan. Kamu adalah keturunan istana jiwa, itu benar-benar terlalu banyak. Melihat orang-orang ini jatuh ke tangannya dalam sekejap, kedua lelaki tua itu saling memandang, ekspresi mereka serius dan panas, dan lelaki tua itu tidak membantu tetapi mengatakan dengan matanya yang serius. Hari ini, para penjaga ini akan dimusnahkan. Pelakunya adalah para tetua dari ras kuno. Jika sekutu keluarga Xiao datang untuk membuka pintu di masa depan, aku takut. Hahaha. Wajah Su Shao menunjukkan sentuhan yang langka penghinaan. Jelas baginya, bahkan jika para penjaga ini mati dan terluka, selama mereka mendapatkan benda itu yang dijaga oleh para penjaga, maka semuanya sepadan. Apa yang terjadi dengan sihir ini? Melihat keberanian Su Shao, kedua lelaki tua itu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mereka awalnya adalah orang mati, dan situasinya persis sama dengan Lei Si. Mereka berdua adalah salah satu dari 7 ras kuno klan Yan, dan sekarang mereka tidak takut akan kebangkitan, tetapi mereka takut karena begitu acara hari ini menyebar, sekutu klan Xiao yang tersembunyi dalam kegelapan dapat membawa bahaya yang tak ada habisnya bagi klan Yan mereka. Bagaimanapun, meskipun klan Xiao juga merupakan salah satu dari 8 ras besar era kuno, itu adalah raksasa yang melampaui seluruh dunia 1000 besar, tidak sebanding dengan 7 ras besar era kuno. Berhenti untukku, jalan ini tidak akan berfungsi. Darah mengalir menuruni tangga batu giok, mengubah udara di sini berdarah, dan dalam sekejap mata, seorang pria parubaya berwajah licik, mengenakan pakaian biru, dengan napas yang serius, diam, muncul di sini. Ketika dia melihat darah di tangga batu giok di depannya, niat membunuh yang melonjak keluar dari tubuhnya. Jumlah penjaga klan Xiao sangat kecil, tetapi sekarang 10 orang dibunuh oleh orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini, dan mereka adalah tulang punggung para penjaga, yang membuat pria parubaya itu sangat marah. Pertempuran abadi bintang 8. Kekuatan para penjaga sudah kurang dari 1/10. Hari ini, biarkan aku, generasi muda istana jiwa, mengirimmu ke neraka untuk bersatu kembali dengan klan Xiao. Yanling, bunuh aku. Su Shao berkata sambil mencibir, jelas karena dia mengumpulkan kekuatan dari 2 penjara penindas iblis dan kembali ke klan untuk mengolah sihir itu, kekuatan dan statusnya telah lama berubah. Boom! Begitu suara itu jatuh, lelaki tua Yanling jatuh ke depan, dan tangga batu giok tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Ayo pergi! Su Shao berteriak dengan dingin, suaranya mengandung kekuatan darah dan darah. Peti mati milik Yanling juga tertinggal, dan dia membawa sisa klan Yan untuk melihat ketiga peti mati dan mengambil langkah. Langkah menuju ruang induk utama di puncak gunung. Pada saat ini, para penjaga klan Xiao mungkin akan memulai pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Apakah mungkin bagi orang sepertimu untuk masuk ke aula ibu? Keluar dari sini. Pada saat ini, Douki yang sangat menakutkan pada pria parubaya itu tiba-tiba berubah menjadi singa ganas, dikelilingi oleh api yang tak terhitung jumlahnya, dan meraung langsung ke arah Su Shao yang bergerak. Energi Douki yang menakutkan, bahwa kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar, angin panas yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan bahkan kekosongan itu menjadi terdistorsi. Aku tidak bisa memikirkan diriku sendiri. Su Shao tidak menoleh ke belakang, dia langsung pergi ke puncak gunung, dan berkata dengan dingin, belum lagi dia juga kekuatan dari pertempuran abadi bintang 8, tahap awal, hanya orang-orang di belakangnya yang tidak senang menghadapi reinkarnasi ketakutan, bintang 8 yang hanya bertarung abadi di tahap awal, tidak bisa masuk ke mata Su Shao sama sekali. Dengan suara, serangan menakutkan pria parubaya itu dengan mudah diambil alih oleh pria tua di samping Su Shao. Setelah beberapa saat, dia meremas tangannya, dan bayangan singa energi ganas langsung hancur dan dimusnahkan. Lawanmu, ini aku. Melihat orang ini sangat aneh, Yanling melangkah maju di kejauhan, menyegel semua keterbelakangan pria parubaya itu. Ki yang melawan api menyapu dan perlahan-lahan melilit tubuhnya, jenis penindasan yang sengit, tapi itu membuat jantung berdebar-debar. Sialan,
Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika dia melihat ini, dan kekuatan di tubuhnya langsung melonjak. Sebenarnya Moze, yang cukup terkenal di antara para penjaga. Kekuatan tahap awal Dousian Bintang 8 sudah cukup untuk menjadi lawanku. Ayo kita ambil. Melihat kekuatan yang melonjak di tengah pria tua, Yanling sepertinya menyadari yang terakhir, suara itu dipenuhi dengan api yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, bilah merah yang dikelilingi oleh api muncul di tubuh lelaki tua itu, menghiasi seluruh tangga, napas panas yang ekstrim mencekik. Pedang akan datang. Moze mendengar kata-kata itu, ekspresinya serius, dan dia bersiul keras. Jika Yanling tidak ditundukkan tepat waktu, saya khawatir pemurnian nyonya akan terganggu, dan sebagai penjaga gunung, mereka juga akan dikenakan hukuman Ibu Tuhan. Namun, di antara 8 klan kuno, klan Yan, klan Lei, klan Batu dan klan Roh pernah ditekan oleh klan Xiao, dan banyak dari mereka ditindas oleh kekuatan besar klan Xiao, penjaga keluarga Xiao. Mereka sangat marah. Awalnya, mereka akan memiliki beberapa keraguan karena kebangkitan mereka yang aneh, tetapi melihat para penjaga ini di depan mereka, kemarahan di hati mereka menjadi lebih panas. Pada saat ini, mereka tidak peduli mengapa mereka dibangkitkan, selama mereka bisa kalahkan Xiao sebagai penjaga klan, rasa malu adalah hal yang paling penting, jadi untuk klan Xiao dan Wali, ada rasa haus perang yang tak bisa dijelaskan. Untuk sementara waktu, serangan mengerikan dari Moze dan Yanling menyapu, dan pertarungan tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Boom! Tepat saat Susao bergerak, 7 sinar kuning besar meraung langsung ke arahnya, dengan momentum dahsyat yang mengubah seluruh langit menjadi cahaya merah menyala. Luar biasa! Yanli, melihat ini, Susao mau tak mau berkata kepada satu-satunya lelaki tua di sampingnya. Tetua klan Yan, Yan Lai, kekuatan jangka menengah dari Eight Star Fighting Immortal. Leng Om, Yan Lai yang berada di sampingnya, buru-buru menggunakan penghalang api untuk mengambil alih serangan yang tidak diketahui asalnya, tetapi nyala api kuning itu ternyata membuatnya merasakan kegelisahan yang sangat hebat di tubuhnya. Susao, apakah kamu berlari dengan tergesa-gesa? Serangan itu baru saja dilawan, dan tiba-tiba teriakan dingin muncul dari kaki gunung di bawah, dan kemudian nyala api kuning menyapu seluruh dunia, menyebabkan dunia sedikit gemetar. Bajingan kecil Xiao Yan, mendengar suara yang sangat familiar ini, Susao melihat ke belakang, dan ketika dia melihat sosok Xiao Yan, suaranya menjadi sangat aneh dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Xiao Yan telah muncul di daftar istana jiwa mereka berkali-kali, tetapi orang ini memiliki banyak trik dan keberuntungan. Dia lolos dari pengejaran istana jiwa beberapa kali. Susao tidak bodoh, dia tidak berpikir dia telah melakukannya, kemampuan untuk menangkapnya kekuatan untuk menangkap Xiao Yan, dan tujuannya bukanlah Xiao Yan, tetapi karena misteri Xiao Yan, Susao cukup khawatir Xiao Yan akan menghancurkan rencananya. Tidak, kali ini rencananya hampir krusial, dan Xiao Yan tidak boleh dibiarkan menghancurkan perbuatan baikku. Yanli, hentikan dia untukku, ayo pergi. Segera, ekspresi Susao berubah, dan dia mengendalikan 2 peti mati merah tua di belakangnya. Kecepatannya meroket dan dia langsung pergi ke puncak gunung. Orang ini, Xiao Yan melirik sedikit dan menemukan bahwa jalannya terhalang, tetapi 2 peti mati di belakang Susao saat ini jelas lebih kuat daripada Lei Si sebelumnya atau tetua kedua klan Yan saat ini. Pada pandangan pertama, selain induksi kekuatan jiwa Xiao Yan, 2 peti mati merah gelap yang sangat misterius memancarkan aura yang sangat aneh, yang membuat Xiao Yan tidak dapat diprediksi. Kekuatan es dari 10.000 tahun Frostland mengikis hati orang, dan bahkan jiwa Xiao Yan sedikit gemetar. Berbaring di 2 peti mati ini, saya khawatir bahwa kekuatan terendah juga merupakan tingkat kesempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 8. Bahkan mungkin lebih kuat dari keduanya. Aku bisa menghentikan mereka berdua, tapi... Xiao Yan berkata dengan suara rendah kepada Su Sueying di belakangnya. Meskipun kekuatan Su Sueying rendah, dia memiliki 2 api suci di tubuhnya, dan Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa ini ada juga kekuatan misterius dalam diri gadis itu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Terima kasih. Pada saat ini, Su Sueying tidak sombong seperti sebelumnya, dengan sentuhan di matanya yang indah, dan berkata kepada Xiao Yan. Suir, siapa ini? Moze, yang berada di sampingnya, memanfaatkan celah antara serangan dan melihat seberapa dekat Xiao Yan dan Su Sueying sekarang, dan dengan ragu bertanya. Su Sueying adalah yang terkuat di antara wali mereka,
dan dia sombong dan arogan. Di masa lalu, tidak ada pria yang bisa mendekatinya sekarang. Ini adalah teman saya, Paman Mo, aku akan menyusahkanmu di sini. Suara ringan Su Sueying baru saja jatuh, dia melompat, langsung menginjak tangga batu giok putih, dan mengejar Su Shao menuju puncak gunung. Di aula Nyonya telah mundur. Jika mereka diganggu oleh orang ini, saya khawatir mereka semua akan marah dengan Nyonya, karena suasana hati Nyonya panas dan dingin, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. Kamu telah mengirim orang pergi, bisakah kamu yakin untuk bertarung sekarang? Melihat Xiao Yan mengirim Su Sueying pergi, kegilaan muncul di sudut mulut Yan Lai, dan dia segera berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Xiao Yan telah lama memperhatikan kesombongan dua tetua klan Yan di depannya, tetapi di tahap tengah dari 8 dewa berjuang bintang, dia masih tidak dapat membentuk perlawanan nyata terhadap Xiao Yan. Lanjutkan, mampu membunuh keturunan klan Xiao adalah hal yang memalukan. Yan Lai secara alami tidak peduli dengan sisanya. Tubuhnya, kekuatannya, memuntahkan seperti mata air dalam sekejap, dan segera menyelimuti dia dan Xiao Yan sepenuhnya. Itulah kekuatan pesona, dan melihat senyum di sudut mulut Yan Lai sangat menyeramkan, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Yan sepenuhnya di sini, untuk melampiaskan rasa malu karena dikalahkan oleh keluarga Xiao di masa lalu. Tabrakan, api panas menyelimuti tubuh Xiao Yan, dia hanya merasa matanya gelap, dan mereka berdua memasuki area khusus pada saat yang bersamaan. Ini adalah penghalang lapangan orang tua itu, yang disebut api sunyi. Untuk melenyapkanmu, itu sudah cukup untuk menghargaimu. Di domain pesona, Xiao Yan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Xiao Yan mengerutkan kening, tapi Yan Lai berkata dengan semangat tinggi, bahkan api yang membakar di sekujur tubuhnya terus menggeliat, seperti orang kuat. Ada banyak omong kosong. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Ambil aku untuk segel. Xiao Yan tidak peduli tentang ini, nyala api kuning berkedip di matanya yang dingin, dan kemudian telapak tangannya tiba-tiba berubah dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan semangat juang yang agung di tahap tengah 7 Star Fighting Immortals dalam tubuh tanpa syarat dilepaskan, bahkan tubuh Xiao Yan menjadi kuning karena gerakan seperti itu. Itulah kekuatan keabadian dan keabadian. Dengan berlalunya waktu dan persepsi Xiao Yan, kekuatan abadi di tubuh Xiao Yan juga menjadi semakin stabil, dan seiring waktu, itu sudah cukup untuk mencapai keabadian nyata dari Kaisar Iblis. Segel Raja Surgawi. Dengusan yang sangat dingin menyapu, dan lengan Xiao Yan tiba-tiba berubah dengan sidik jari tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Tembak api. Jejak telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya menembus kehampaan dan menghantam Yan Lai dengan kekuatan yang luar biasa. Penindasan dan kekuatan semacam itu saja sudah cukup untuk menyaingi perfeksionis Dou Xian bintang 7 yang sebenarnya. Tangan api sunyi. Yan Lai mencibir, tangannya yang besar dan pucat melambai lurus, dan tiba-tiba api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lapangan, dan akhirnya dengan cepat menyatu di telapak tangan tua Yan Lai. Telapak tangan yang panas membara, dengan kecepatan seperti kilat, itu langsung bertabrakan dengan segel Raja Surgawi Xiao Yan. Tabrakan. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menyegel, dan telapak tangannya yang menakutkan baru saja menyentuh. Di bidang api yang terpencil ini, riak api panas yang membuat kulit kepala mati rasa menyebar. Retakan yang lemah juga muncul, dan jelas bahwa bidang pesona juga sedikit bergetar karena ini. Keturunan klan Xiao ini, kemampuannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Di antara serangan, Yan Lai bergumam sambil melihat serangan Xiao Yan menemui jalan buntu, matanya sedikit berkedip. Orang tua ini memiliki kekuatan tingkat menengah abadi yang bertarung dengan bintang 8, dan memiliki tubuh abadi yang mirip dengan singa guntur. Bahkan jika dia menggunakan samsara murka Buddha, dia tidak dapat melakukan apapun. Hanya mencoba untuk sementara waktu, menekannya dengan api-api suci. Sosok Xiao Yan begitu bergerak, api kuning di tubuh dan penguasa kuno menyebar bersama, dan kekuatan mengerikan yang menggerakkan seluruh bidang pesona perlahan mengalir keluar dari tubuh kurus. Api yang sunyi. Akibat dari serangan itu baru saja menghilang, dan suara yang berapi-api dan keras itu memekakkan telinga seperti guntur. Hei! Saat teriakan Yan Lai jatuh, api dari bidang pesona benar-benar membentuk selendang merah di tubuhnya. Ada nyala merah yang mengalir perlahan di selendang merah, dan nyala api di atas persis sama dengan nafas di lapangan.
Lihat tinjunya. Melihat tubuh Xiao Yan perlahan mengendap di udara, Yan Lai juga seorang lelaki tua, sosoknya menggeliat, dan dia meraung ke arah Xiao Yan dengan serangan yang sangat tajam. Tentu saja, dia tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk menampilkan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Yan Li ini memiliki indera penciuman yang sangat waspada. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam sendiri di udara, tubuhnya bergerak cepat, jari-jari kakinya berada di tanah domain, dan dia melayang di udara, dengan bantuan kekuatannya waktu, Xiao Yan sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ada kesenjangan besar antara tahap tengah dari 7 bintang Douxian dan tahap tengah dari bintang 8 Douxian, apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan semangat juang, jelas Xiao Yan telah sedikit meremehkan tahap tengah dari bintang 8. Douxian kali ini, tentu saja, ini tidak menutup kemungkinan bahwa Yan Lai adalah alasan khusus untuk kebangkitan, kemarilah, jika tidak, Xiao Yan dapat langsung dieksekusi. Pedang surgawi api sunyi. Melihat Xiao Yan melompat-lompat seperti ini, Yan Lai mencibir, tangannya terkepal, bayangan pedang energi merah menyala mengembun dan menembak ke arah Xiao Yan. Avatar jiwa, Xiao Lei. Melihat serangan Yan Lai, Xiao Yan tersenyum aneh. Setelah nafas, suara itu jatuh begitu saja, dan sosok persis seperti Xiao Yan tersapu dari belakang Xiao Yan. Avatar jiwa, tunggu, ada yang tidak beres. Yan Lai mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia telah melawan banyak orang kuat dari klan Xiao di masa lalu, tetapi tidak ada yang pernah licik seperti Xiao Yan. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan berkata datar, kemeja hitam tubuhnya, kecepatan Xiao Yan meroket, dan dia langsung pergi ke batas domain pesona. Di telapak tangannya, api kuning dan api abadi disuntikkan ke dalam penguasa kuno pada saat yang sama. Pergi, untuk sementara waktu, dengan begitu banyak api suci, pola suci pada penguasa kuno perlahan-lahan dinyalakan, dan aura represi yang melonjak tersapu. Kamu Ming Tian. Jubah putih Xiao Lei baru saja muncul, melihat bayangan pedang energi merah menyala, dia mendengus dingin, kekuatan jiwa yang melonjak berubah menjadi raungan renyah yang bersenandung, menggemakan api di seluruh bidang, meskipun tidak ada tubuh, untuk menampilkan terrifying, tapi juga cukup efektif. Dentang. Dengan suara, bayangan pedang energi merah menyala tiba-tiba ditusuk oleh serangan jiwa, dan segera bersiul ke Yan Lai. Tidak bagus. Melihat penampilan aneh Xiao Lei dalam jubah putih, Yan Lai mendengus dingin, dan nyala api yang menyilaukan terbang keluar, sangat menghalangi kekuatan jiwa. Boom! Kekuatan jiwa yang begitu menakutkan, dikombinasikan dengan energi ki pertempuran Xiao Lei yang tak tertandingi, mengubah Yan Lai menjadi musuh yang tangguh. Aku muak dengan permainan membosankan ini. Huang, digoda begitu banyak oleh pembangkit tenaga listrik tahap menengah abadi yang bertarung dengan bintang 7 untuk kedua kalinya berturut-turut, Yan Lai tampaknya sangat marah, aura di tubuhnya melonjak hingga ekstrim, dan auman dingin menyapu keluar, disertai dengan sentuhan nafas aneh menghancurkan. Dia benar-benar bergerak. Aku tahu sedikit. Oke, Xiao Yan dan Xiao Lei berkomunikasi dengan pikiran. Guntur, tubuh Xiao Lei dalam jubah putih perlahan terangkat ke udara, dan aura di tubuhnya menghilang dalam sekejap, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya hilang. Pada saat yang sama, guntur abu-abu, seperti bayi yang baru lahir, perlahan menghilang dari Xiao Lei merangkak keluar dari dalam. Petir abu-abu hampir tidak memiliki kekuatan, seperti bayi, dengan rasa ingin tahu menginginkan dunia baru ini, tetapi karena ini, ketika Yan Lai melihat petir abu-abu, pupil matanya tidak bisa menahan menyusut dengan keras, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan pada umumnya. Bunuh mereka untukku. Yan Lai meraung, api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi makhluk api yang tak terhitung jumlahnya dengan bentuk yang berbeda. Mereka meraung, melepaskan aura serakah yang tak terhitung jumlahnya, dan menembak Xiao Lei dengan gerakan cepat. Tidak ada yang tahu kekuatan Huang, dan begitu kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya ditelan olehnya. Saya khawatir bahkan seorang pejuang abadi bintang 8 yang kuat akan terluka parah dalam sekejap, apalagi hanya seorang pejuang abadi bintang 7. Silala, ketika makhluk api itu bersentuhan dengan guntur abu-abu Xiao Lei, itu seperti sengatan listrik. Kekuatan guntur Xiao Lei sangat menakutkan, tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya, saya khawatir Xiao Lei tidak akan dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Bagaimana jika kamu adalah keturunan klan Xiao? Orang tua ini adalah tetua yang bermartabat dari klan Yan, bukankah itu sebanding dengan dewa pertarungan bintang 7 Anda?
Klan Xiao, kali ini aku akhirnya membalas dendam. Pergi ke neraka untukku. Melihat kekuatan guntur yang memudar di seluruh tubuh Xiao Lei, Yan Lai meraung dengan muram, seolah-olah dia telah melihat wajah jelek Xiao Yan memohon sebelum kematiannya. Ya, prestise leluhur keluarga Xiao tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Jadi, tekan aku di sini. Atas nama penguasa api suciku, aku akan menekan iblis ke segala arah. Ketika raungan keras Yan Lai jatuh, di depan Xiao Lei, seorang pria berbaju hitam tipis menonjol dengan penguasa kuno yang mempesona dan besar, di tangannya pola api kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan aura kuat yang melampaui langit dan bumi hanyut. Suara dingin, sangat arogan, benar-benar menyebar melalui bidang pesona ini. Hush! Tepat setelah suara Xiao Yan yang sangat arogan jatuh, penguasa kuno dengan sebanyak 5 warna api berkedip di telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeras, dan melemparkannya langsung ke yang terakhir. Penguasa api yang mempesona, dengan kekuatan penekan yang tak tertandingi, meraung ke Yan Lai. Kekuatan api suci. Ekspresi kemenangan Yan Lai sangat serius pada saat ini, karena semua api yang melawan Qi di tubuhnya bergetar saat ini, dan dia dengan jelas mencium bau api di atas penguasa raksasa, nafas represif. Weng Ham. Tanpa menunggu Yan Lai memiliki kekuatan untuk bereaksi, penguasa raksasa api yang cantik itu tiba-tiba benar-benar membekukan ruang di mana yang pertama berada, dan bahkan api dengan warna berbeda terpisah dari bayangan penggaris dan segera terbentuk bintang berujung 5 misterius benar-benar mengisolasi tubuh Yan Lai dari domain terminal seluler. Untuk sementara waktu, kekuatan di tubuh Yan Lai seperti balon kempis, melemah dengan cepat, dan bahkan dengan prestise pola suci pada penguasa kuno, napas Yan Lai menjadi tidak teratur. Aku harus mengatakan bahwa kekuatan yang kamu tunjukkan sekarang sebanding dengan gelar keturunan keluarga Xiao, tetapi lawanmu, adalah aku. Huang Yan mengaum. Melihat serangan aneh Xiao Yan, Yan Lai mencibir dengan dingin, dendam keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Tekan aku. Xiao Yan mengabaikannya dan mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Yan Lai, dia memiliki tubuh, keabadian, tetapi dalam menghadapi penindasan Xiao Yangen terhadap penguasa kuno dan prestise Sheng Yan, dia hanya bisa dikalahkan. Setelah mengambil napas yang baik, Qi pendendam Xiao Yan dibuang, dan susunan api bintang berujung 5 berwarna melahap jejak kekuatan terakhir di tubuh Yan Lai. Ketika Qi pendendam di tubuh Yan Li akan mulai pulih, disertai oleh energi Qi Ying, tiba-tiba benar-benar menekan api. Bagaimana mungkin? Yan Lai hanya merasa bahwa kekuatan di tubuhnya melemah dengan cepat, dan dia bahkan kehilangan kendali atas domain. Karena tubuh abadi, Yan Lai tidak takut, tetapi sekarang dia ditekan oleh Xiao Yan, cukup kesal untuk sementara waktu. Aku tidak tertarik membuang-buang waktu denganmu. Xiao Yan dengan dingin melemparkan sebuah kalimat, dengan penguasa kuno di punggungnya lagi, dan dengan lambaian tangannya, domain pesona terkoyak olehnya, dan dia berjalan jauh ke dunia luar. Boom! Dengan suara, sosok Xiao Yan langsung pergi dari sini dan muncul di tangga menuju puncak gunung. Tabrakan. Pada saat ini, serangan Mo Ze dan Yan Ling menyebabkan riak energi panas yang tak terhitung jumlahnya di tengah gunung. Keduanya memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Melihat Xiao Yan muncul, Yan Ling langsung ragu-ragu dan berkata, bagaimana mungkin kekuatan Yan Lai sama dengan miliknya, bagaimana mungkin bisa kalah dari Xiao Yan? Adik laki-laki, aku akan merepotkanmu dari atas. Melihat sosok Xiao Yan tidak terluka, Mo Ze mau tidak mau bersukacita. Meskipun saya tidak tahu persis kekuatan orang ini, tetapi mampu menaklukkan Yan Lai di panggung tengah Douxian Bintang 8, ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Su Sueying, tentu saja memenangkan Mo Ze, mempercayai. Xiao Yan mengangguk, dan segera tanpa ragu-ragu, teknik api dikerahkan, dan Raja Penjaga Api melayang sangat tersembunyi di luarnya. Kemana harus pergi? Melihat ini, Yan Ling mendengus dingin, kecepatannya meroket, dan dia berjalan pergi dengan dingin menuju Xiao Yan. Lawanmu adalah aku. Menerima. Pada saat yang sama, di puncak gunung, di lokasi aula ibu, pertempuran perlahan dimulai. Menaiki tangga giok, di bagian atas, ini adalah tempat tinggal para wali dengan tingkat tertinggi, dan juga merupakan area khusus yang terdaftar sebagai tempat terlarang oleh para wali ini, oleh kabut yang tak terhitung jumlahnya, seperti negeri dongeng di bumi. Umumnya, tanah alun-alun dipenuhi dengan beberapa batu Brahma yang aneh.
Jenis batu ini membuka tanah seluruh alun-alun, tetapi penuh dengan kekuatan kuno dan misterius. Di tengah alun-alun adalah batu hitam yang sangat aneh, tergantung tinggi di dalamnya, dan di sekitar meteorit ini, ada formasi penyegelan yang sangat tirani, yang sepenuhnya menyegel kekuatannya. Adapun batu hitam dalam formasi segel dalam, hanya ada rumah yang agak elegan. Sesuatu yang penjaga-penjaga. Setelah beberapa saat, Su Shao menatap batu hitam tidak jauh, dari atas, bahkan dengan isolasi formasi penyegelan, dia masih mencium aura menakutkan yang melampaui langit dan bumi. Napas seperti itu sama sekali tidak sebanding dengan reinkarnasi. Dan ini adalah tujuan utamanya. Di zaman kuno, klan Xiao bisa menjadi raksasa sebenarnya dari dunia 1000 besar. Adapun mengapa suasana dengan penjaga begitu aneh, tidak diketahui. Namun, rahasia yang terkandung dalam batu hitam ini mungkin cukup untuk mempengaruhi keamanan seluruh dunia 1000 besar. Wah, tampaknya dibenci oleh suasana arogan itu, di belakang Su Shao, dua peti mati merah tua memancarkan semburan horor yang mencekik dan gemetar. Berani masuk ke tanah suci klan kita. Tepat ketika Su Shao terlihat seperti ini, sebuah suara keluar. Suara itu seperti kebangkitan naga raksasa yang telah tidur untuk waktu yang lama. Aura agung yang terkandung di dalamnya langsung menyelimuti seluruh Peak Plaza, paksaan tirani yang melampaui Su Shao berkali-kali. Di antara janji, tubuh Su Shao runtuh sedikit, seperti seorang tuan yang berdiri di langit memeriksa manusia. Napas yang mengerikan. Su Shao melihat ini, tetapi matanya yang suram menatap sebuah rumah yang elegan tidak jauh, dan wajahnya terkejut pada awalnya, dan kemudian gembira. Menilai dari penindasan yang mengerikan ini, saya khawatir orang ini adalah pemimpin tertinggi penjaga, dan tujuannya dapat dicapai dengan sempurna. Begitu dia mencuri apa yang dijaga wali, bagaimana klan jiwa dari Aula Jiwa Belaka dapat mempertahankannya, Su Shao. Selain itu, Su Shao selalu merasa bahwa klan jiwa dan istana jiwa tampaknya tidak sesederhana itu. Boom! Di depan Su Shao, seorang lelaki tua dengan kulit pucat dan sosok bungkuk perlahan berjalan keluar dari rumah yang elegan. Tetapi ketika lelaki tua itu muncul, napas yang tak terhitung jumlahnya dengan tenang merangkak turun di seluruh alun-alun, keheningan yang tak terlukiskan sapu bersih. Reinkarnasi. Melihat orang tua di depannya, ekspresi Su Shao sangat rumit. Bahkan dengan dua peti mati di belakangnya sebagai upaya terakhir, dia masih dalam keadaan ketakutan ketika menghadapi orang-orang tua ini, dari lubuk hatiku. Reinkarnasi ini bukan reinkarnasi lain. Hehe. Bagaimana bisa para antek istana jiwa datang kepada kita dengan suasana hati yang santai hari ini? Kamu tidak diterima di sini. Pergi. Aku tidak suka membunuh. Kalau tidak kamu akan dihancurkan hari ini. Orang tua itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi dengan tongkat giok putih bersih di tangannya, dia berjalan menuju Su Shao selangkah demi selangkah, penindasan tersapu, kekuatan semacam itu cukup untuk dengan mudah menghapus Eight Star Fighting Immortal. Kaisar Api bertarung melawan Dewa Langit, hei hei. Nama termasyur dari penjaga klan Xiao beredar luas di 1000 besar dunia. Begitu saya melihatnya sekarang, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Menghadapi ketakutan akan paksaan pada lelaki tua yang membungkuk di depannya, tekanan Su Shao meningkat pesat, dan aura yang sangat aneh tersapu dalam suaranya. Untuk sesaat, dua peti mati merah gelap berdengung di belakangnya, dan napas yang sangat panas keluar dari yang tak terlihat. Pola jahat yang tak terhitung jumlahnya di peti mati menggeliat, dan mereka menakutkan. Kekuatannya buntu. Tidak ada penjaga di sini, kamu mencari di tempat yang salah. Kembalilah. Mendengarkan kata-kata Su Shao, lelaki tua dengan tongkat giok putih bersih di tangannya, rambut putih panjangnya berkibar, memperlihatkan wajah yang sangat kuyu, dan suaranya penuh peringatan. Di bawah wajah kuyu, ada bekas kerutan di tepi dan sudut, tapi di wajah, aromanya masih tersisa. Saya khawatir lelaki tua ini juga seorang wanita cantik ketika dia masih muda, tetapi sekarang seiring bertambahnya usia, penampilannya menjadi lebih muda, tua. Aku datang hari ini terutama untuk itu. Jika senior dapat meminjamkannya kepada saya, junior secara alami akan sangat berterima kasih. Bahkan membantumu membunuh klan Xiao bukanlah ide yang buruk. Su Shao memandangi batu hitam di tengah alun-alun. Ada jejak darah di tubuhnya, dia perlahan bergetar dan berkata. Kekuatan yang sangat jahat semacam itu, seperti ras jahat asing yang nyata, kekuatan itu jelas telah melampaui ruang lingkup istana jiwa, saya khawatir orang ini bukan hanya Tuan Aula Huangtang dari istana jiwa.
Ini benar-benar menakutkan, bahkan penguasa istana jiwamu tidak berani begitu lancang kepadaku. Tapi sepertinya kamu tidak takut, aku khawatir kamu membawa beberapa teman lama ke sini. Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya, dan ada makna mendalam di mata putih yang menembus segalanya. Itu adalah sentuhan kepercayaan mutlak, seperti segala sesuatu di dunia, di tangan mereka sendiri. Hei, ketua Ola dan yang lainnya berhati-hati, dan sulit untuk menjadi senjata yang hebat. Istana jiwa hanya bisa mengandalkanku. Hanya dengan kepemimpinanku istana jiwa bisa menjadi ras pertama di dunia 1000 besar. Leng berdengung. Pada saat ini, garis darah yang tak terhitung jumlahnya di dua peti mati merah gelap menggeliat, membungkus Susao dengan erat, dan aura jahat yang berada di atas segalanya tersapu. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Pria tua itu mendengus ringan, dan segera meletakkan tongkat giok di tangannya sedikit di tanah, dan gelombang pasang energi putih meraung keluar dari tubuhnya, menghadap Susao, melonjak. Kekuatan ruang sekitarnya benar-benar bergetar, dan kekuatan itu sebenarnya bercampur dengan kekuatan reinkarnasi. Bang bang bang. Anehnya, ketika serangan lelaki tua itu jatuh ke tubuh Susao, dia tiba-tiba berhamburan. Off. Segera, kesuraman langka muncul dari sudut mulut Susao, dan dua peti mati merah tua di belakangnya juga sedikit bergetar, dan ada makhluk yang samar-samar menakutkan akan muncul. Untuk sesaat, ada secercah cahaya di mata lelaki tua itu. Jelas bahwa apa yang dilakukan Susao sekarang sedikit menyentuhnya. Kekuatan semacam ini bahkan tidak dimiliki oleh Aula dari Istana Jiwa. Mungkin memiliki kekuatan ini. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ketika situasi pertempuran menjadi jalan buntu untuk sementara waktu, dua sosok muncul satu demi satu di alun-alun. Tidak masalah. Melihat kedatangan Su Sueying, ada cahaya lembut yang agak jinak di matanya yang indah, dan dia berkata dengan lega. Su Sueying adalah salah satu penjaga teratas dalam hal bakat dan pemahaman, dan dia adalah salah satu murid yang bangga setelah pengajaran yang hati-hati dari nyonyanya. Menyaksikan gadis ini tumbuh dari hari ke hari, nyonyanya juga cukup bersyukur. Suatu hari, Su Sueying akan menggantikan dirinya sendiri dan membuktikan kekuatan wali mereka kepada keturunan keluarga Xiao, dan itu akan membuat mereka menyesalinya. Bagaimanapun, ketika mereka adalah penjaga klan Xiao, mereka mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk klan Xiao, tetapi pada akhirnya, klan Xiao meninggalkan mereka dengan kejam, itu menyakitkan hatinya. Cepat atau lambat, mereka akan membuat klan Xiao menyesalinya. Apakah kamu baik-baik saja? Sosok Xiao Yan juga mengejarnya, melihat Su Sueying mendukung majikannya, dia bertanya dengan prihatin untuk beberapa saat. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan yang tersembunyi di tubuh tua yang tampaknya tua ini mungkin hanya satu garis yang lebih lemah daripada Kaisar Iblis dari dunia iblis. Reinkarnasi. Sosok Xiao Yan baru saja muncul, dan mata lelaki tua itu berubah dari lega menjadi ragu. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menahan napas yang dikenalnya masih ditangkap oleh nyonya ini. Nyonya, dia adalah temanku, tidak diragukan lagi, aku bisa bersumpah demi Tuhan. Su Sueying melihat pemandangan ini, sedikit terkejut, tetapi karena nyonya itu ada di depannya, dia hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam, dan mengangkat batu gioknya, tangan dengan lembut. Kebencian dan kebencian penjaga terhadap klan Xiao tersebar di antara beberapa penjaga berpangkat tinggi. Orang-orang klan Xiao yang mereka gambarkan pada dasarnya keras kepala dan keji. Pada awalnya, mereka dengan kejam meninggalkan mereka, dan bahkan dengan kejam meninggalkan mereka. Itu untuk menyerang beberapa penjaga tingkat tinggi hari ini, dan kemudian keluarga Xiao benar-benar menghilang di dunia 1000 besar. Setelah waktu yang lama, para penjaga juga dikepung dan diburu oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak punya pilihan selain memilih pangkalan mereka di tempat semacam ini rawa beracun dengan lingkungan yang keras untuk menghindari pengejaran orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saya baru saja datang ke sini, untuk membuka ruang malas ini untuk bertahan hidup, banyak wali mereka telah jatuh ke rawa beracun. Oleh karena itu, kebencian wali terhadap orang-orang dari keluarga Xiao juga diturunkan dari generasi ke generasi. Situasi saat ini. Teman, ketika nyonyanya mendengar kata-kata itu, matanya sangat terkejut. Dia tahu hati Su Sueying dengan sangat baik. Sekarang dia terlihat seperti berbohong,
Tapi Su Sueying, yang selalu menganggap dirinya berdefinisi tinggi dan tidak terpengaruh olehnya, dunia, sebenarnya akan memaafkan seorang pria. Ini mungkin cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Su Shao, kali ini, aku akan melihat kemana kamu akan pergi. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan darah dan aura klan Xiao di tubuhnya, tapi dia hanya bisa menatap darah tanpa daya, pesona pola jahat berwarna dan melemparkan sihir, tertawa. Kekuatan hari ini cukup untuk dengan mudah melenyapkan Su Shao pada tahap awal bintang 8 Douxian, tetapi yang paling dipedulikan Xiao Yan adalah teknik sihir, keabadian kebangkitan, yang mirip dengan Lei Si dan tetua kedua dari klan Yan, kekuatan pasti mirip dengan orang ini, hubungan yang tak terhindarkan. Dan yang disebut sihir kebangkitan di dunia hanya bisa dikendalikan oleh keluarga malaikat. Bagaimana orang ini melakukannya? Keluar, 2. Temui teman lamamu dengan baik. Hahaha, melihat 3 orang di depannya, wajah Su Shao bersinar dengan warna seram dan gila, semua energi di tubuhnya dibuang, dan dia terus menatap 2 peti mati merah tua. Pada saat itu, pola darah pada peti mati terbangun seperti energi iblis yang sedang tidur, menggeliat dengan cepat, dan adegan awan jahat berdarah tiba-tiba muncul dari langit, dan aura jahat berdarah yang terkandung di dalamnya ternyata mati rasa, darah berhenti mengalir. Apakah itu kekuatan iman? Bagaimana mungkin untuk mengendalikan kekuatan semacam ini di hari-hari awal Dewa 8 Bintang yang berjuang? Tidak bagus. Melihat Su Shao melakukan ini, tongkat giok di telapak nyonya terbang, menembus kehampaan dan menembak langsung ke Su Shao, menyapu kekuatan reinkarnasi yang menghancurkan dunia. Sudah terlambat. Su Shao mencibir, seolah-olah pada saat ini, dia sudah menang. Retak. Dengan suara, peti mati darah di atas 2 peti mati dibuka pada saat yang sama, dan 2 aura jahat yang luar biasa, seperti banjir binatang buas, memenuhi seluruh alun-alun dalam sekejap. Tongkat giok, yang berisi kekuatan reinkarnasi, cukup untuk menghancurkan segalanya, tetapi ketika datang ke Su Shao, itu berhenti tiba-tiba, dan tangan merah raksasa langsung melindunginya, sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Penatua tertinggi klan Yan, tingkat reinkarnasi. Melihat sosok yang muncul dari peti mati, suara nyonya mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Pada saat ini, udara di atas seluruh alun-alun langsung membeku, dan aura yang sangat menyedihkan memenuhi hati semua orang. Pertempuran kelas dunia tersulut pada satu titik. Su, orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Di samping Su Shao, seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan tangan merah dengan mudah menghentikan tongkat giok milik nyonya, menoleh untuk berbicara dengan nyonya, dan ada suara yang kuat dalam suaranya. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung, dan matanya menatap yang terakhir seperti binatang buas, dan sudutnya tidak baik. Orang ini, melihat ini, Xiao Yan dan Su Sueying tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Jelas bahwa mereka bisa mencium penindasan yang sangat tirani dari lelaki tua itu. Melihat bahwa tidak ada apa-apa di 2 peti mati di belakang Su Shao, mereka segera juga mengerti apa. Napas seperti itu juga reinkarnasi. Puncak api kesempurnaan Douxian bintang 8 di klan Yan, dan penatua tertinggi Yan Yan, tampaknya Anda adalah arogansi istana jiwa selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, mata nyonyanya menyipit perlahan, sentuhan ketidakpedulian aura keraguan yang menakutkan menyapu seluruh alun-alun seperti gelombang badai, dan suara keterkejutan Su Shao di istana jiwa mencapai titik ekstrim. Bahkan di zaman kuno, sama sekali tidak ada satu orang pun di istana jiwa yang bisa mengendalikan begitu banyak cara, belum lagi tindakan Su Shao hari ini, yang tidak diragukan lagi merugikan diri sendiri. 8 ras utama di zaman kuno, kecuali klan Xiao, 7 ras utama yang tersisa, para leluhur dan bahkan para tetua di klan, kekuatan mereka hanya makhluk abadi bintang 7 atau bahkan makhluk abadi bintang 8, dan orang-orang ini memiliki warisan yang panjang. Itu juga karena ras kuno. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai reinkarnasi atau kesempurnaan Douxian bintang 8 akan dipromosikan menjadi penatua tertinggi di klan masing-masing dan memasuki area terlarang klan masing-masing untuk mundur, kecuali rasnya dihancurkan, mereka tidak akan bisa melakukannya, akan muncul dengan mudah. Penatua Taisang adalah pembangkit tenaga listrik strategis yang nyata di antara siang ini. Ini juga pembatasan yang diberlakukan oleh penegak hukum benua Doudi pada ras kuno. Lagi pula, jika kekuatan reinkarnasi kuat, begitu dia melakukannya, itu dapat menyebabkan kegemparan. Tentu saja, ini adalah rahasia dari 7 ras kuno,
dan hanya mereka yang memiliki moral dan rasa hormat yang tinggi yang tahu tentang mereka. Feng Waner, aku belum melihatmu selama 10.000 tahun. Aku tidak berharap kamu berakhir seperti ini karena kesengsaraan reinkarnasi. Pada saat ini, lelaki tua Yan Yan di samping Su Shao memiliki sedikit perubahan dalam suaranya, dan dia berbicara dari sini, nada. Sepertinya mereka berdua sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Pak Tua Yan Yan, bagaimana kamu bisa memanggil nama kursi ini sesuka hati? Sosok bungkuk Feng Wan berdiri sedikit tegak, dan jejak kemarahan segera muncul. Sebenarnya, aku ingin tahu mengapa hubungan antara walimu dan klan Xiao putus. Yan Yan, tetua tertinggi klan Yan, tidak terburu-buru dan terus berbicara. Kamu mencari kematian, menjadi sangat provokatif oleh orang tua ini. Riak energi putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di telapak tangan Feng Waner, dan ketika dia meremas telapak tangannya, kekuatan yang mampu menghancurkan semuanya diarahkan pada yang terakhir. Leng berdengung. Untuk sesaat, situasi di alun-alun berubah, kekosongan langsung membeku dan mengeras, dan belenggu es yang mencolok muncul, dan aura yang meletus di jalan benar-benar menyesakkan. Lupakan saja, aku sudah lama ingin bersaing dengan wali pertama, tapi sayangnya milikku tidak layak disebut di matamu. Tapi sekarang, tidak seperti dulu. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa kekalahan anak buah wali Anda sudah cukup bagi Anda untuk melihat ke atas. Suara Yan Yan baru saja jatuh, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya seperti gelombang, langsung membuat rambut putihnya menjadi coklat yang menyeramkan. Rambut coklat, dikelilingi oleh api coklat, memicu kekuatan penatua tertinggi klan Yan Yan secara ekstrim. Reinkarnasi, dan tidak berarti menyentuh reinkarnasi, tetapi benar-benar melangkah ke reinkarnasi. Kekuatan kursi ini sangat dalam dan halus, tetapi tidak sebanding dengan reinkarnasimu. Karena kamu berani masuk ke tempat ini, biarkan kursi ini tetap di sini selamanya. Mata indah Feng Wan berkedip dengan jejak aura pembunuh sedingin es yang bahkan bisa membekukan jiwa manusia, menatap Yan Yan, suhu di atas seluruh persegi anjlok, seperti gua dingin 10.000 tahun yang perlahan terbentuk. Boom! Hanya dengan ditatap oleh Feng Waner, kekosongan di sekitar Yan Yan langsung diselimuti es dan dipenjara. Fragmen es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekosongan di sekitar Yan Yan, dan kemudian mereka semua meledak di titik-titik kunci Yan Yan. Menembakkan. Retakan. Untaian es yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan reinkarnasi misterius kuno sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi ketika lubang menembus tubuh Yan Yan, tubuh orang ini penuh dengan lubang dan hampir jatuh sepenuhnya. Serangan dan luka itu sembuh dalam sekejap, instan. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Xiao Yan dan Su Sueying mengerutkan kening. Teknik sihir abadi yang ditunjukkan oleh Su Shao ini benar-benar dapat bertindak pada pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Selain itu, sebagai penatua tertinggi klan Yan, kekuatan Yan Yan mungkin cukup untuk menempati peringkat 3 teratas di antara klan Yan. Bagaimana orang ini mencuri mayatnya? Dan bagaimana cara memberkati sihir undead di atasnya? Anda harus tahu bahwa Su Shaoke hanyalah kekuatan tahap awal dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Sepertinya kamu datang dengan persiapan. Melihat fenomena aneh di tubuh Yan Yan, ketenangan di wajah Feng Waner perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan bermartabat yang langka. Kekuatannya sudah melangkah ke reinkarnasi tingkat ketiga, tetapi ketika dia melewati reinkarnasi tingkat keempat, dia gagal melewati malapetaka. Lapisan berat. Jika tidak, para pejuang abadi akan memiliki kehidupan yang tak ada habisnya. Jika bukan karena kegagalan mengatasi bencana, Feng Waner tidak akan begitu tua. Tapi sekarang, meskipun Yan Yan hanya reinkarnasi, dia dapat dengan mudah menghadapinya ketika dia memiliki penyakit gelap, tetapi jika orang ini memiliki tubuh mayat hidup yang aneh, saya khawatir bahkan Feng Waner akan sama. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kekuatan semacam ini tidak pernah terdengar, bahkan dengan pengalaman Feng Waner, hanya ada beberapa orang di seluruh dunia 1000 besar yang tahu bagaimana mengendalikan tubuh abadi, dan bagaimanapun juga tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikannya. Sepertinya ada yang salah. Sepertinya ada hubungan samar antara Su Shao dan peti mati merah tua, serta kedua orang ini. Apakah itu ilusi? Ketika keduanya menemui jalan buntu, kekuatan jiwa dan mata Xiao Yan menatap Su Shao yang dilindungi oleh perfeksionis Douxian Bintang 8. Pada saat ini, Su Shao terlihat sangat aneh.
Warna darah langka melintas di seluruh tubuhnya, dan di dahi ilusinya, ada jejak darah jahat dari zaman kuno, yang melahap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, darahnya garis yang ditutupi dengan kata-kata berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya sedikit bergetar. Setiap getaran akan memiliki hubungan samar antara dua peti mati. Dengan kata-kata itu, ada kekuatan yang sangat dibenci Xiao Yan. Xiao Yan. Su Sueying juga melihat bahwa situasi saat ini sangat sulit untuk dipahami, dan segera membuat suara rendah. Benar-benar merepotkan. Xiao Yan menghela nafas pelan, mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa. Xiao Yan tahu bahwa antara publik dan pribadi, Feng Wan'er adalah wali pertama, dan dia harus membantu, dan begitu mereka dikalahkan, saya khawatir Su Shao tidak akan membiarkannya pergi. Tepatnya, kebencian baru dan kebencian lama dihitung bersama di sini hari ini. Kali ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Su Shao pergi. Xiao Yan selalu merasa bahwa ancaman Su Shao lebih menakutkan daripada siapapun di Istana Jiwa. Di alun-alun, batu-batu hitam melayang perlahan, dan kekuatan misterius dari yang misterius dan misterius sedikit meresap. Dalam ketidakjelasan, kilau samar muncul. Tampaknya menertawakan semua yang ada di dunia, dan tampaknya meremehkan semuanya. Kekuatan semacam itu, dapat dikatakan bahwa itu telah melampaui reinkarnasi terlalu banyak. Formasi segel yang menakutkan di luar batu hitam, jika diangkat dengan gegabah tanpa bimbingan Feng Wan'er, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi hanya akan berakhir menjadi abu setelah menyentuhnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan surga dan bumi. Bersiaplah, aku akan menghentikan pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 8 yang sempurna untuk 3 napas untukmu dalam beberapa saat, dan sisanya hanya bisa diserahkan padamu. Silakan, setelah masalah selesai, aku akan memberitahumu semua yang kamu tahu. Sementara Nyonya Feng Wan'er dan Yan Yan sedang berhadapan, transmisi suara jiwa Su Sueying berkata kepada Xiao Yan, dan gadis itu menggigit gigi peraknya untuk sementara waktu. Jelas ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tekanannya sangat meningkat, tetapi untuk menyelesaikan situasi saat ini, dia hanya bisa menggigit peluru, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, prasangka Su Sueying terhadap Xiao Yan telah dikurangi seminimal mungkin. Bagaimanapun, jumlah wali cukup kecil, dan sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi sekarang mundur. Jika Nyonya gagal, tidak hanya hal-hal yang mereka jaga akan hilang sepenuhnya, tetapi mereka juga tidak dapat melarikan diri dari nasib buruk. Tidak perlu. Xiao Yan memandang Su Sueying dengan penuh minat, melihat nyala api hitam yang akan bergerak di tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, nyala api seperti itu cukup aneh. Xiao Yan tidak bisa mengatakan apa itu aneh, tapi itu benar-benar membuat Xiao Yan merasakan ekspresi yang mengharukan, ditambah kekuatan gadis ini hanya bintang 6 yang bertarung abadi, Xiao Yan tidak ingin dia mati sia-sia. Kamu, Su Sueying mendengar kata-kata itu, matanya yang indah menyusut dengan kencang, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mendengus centil. Dia diinjak oleh Xiao Yan Qi, dan dia jelas memiliki sedikit kemarahan. Xiao Yan ini bukan hanya orang yang kasar, tetapi juga seorang pria yang fasih berbicara. Orang itu adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap dari Dosian Bintang 8. Xiao Yan ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan klan Xiao. Sekarang hanya ada beberapa keturunan klan Xiao, apakah orang ini masih begitu sombong? Su Sueying benar-benar ingin menamparkan Xiao Yan sampai mati, bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Apakah karena kesalahpahaman saya tentang dia sekarang? Tidakkah dia tahu bahwa hanya ada harapan dalam hidup? Meskipun dua api suci di tubuhmu adalah tirani, sangat sulit untuk menekan dan menggabungkannya dengan kekuatan kasar. Sekarang mereka saling melawan, dan tampaknya api hitam belum sepenuhnya kamu sempurnakan. Jika kamu menggunakan begitu gegabah, Anda akan meninggalkan sangat traumatis. Adapun orang ini, meskipun rumit, tetap saja tidak sulit bagiku. Itu benar, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya bergerak cepat seperti hantu, dan menembak langsung ke Su Shao. Keangkuhan yang membakar menyebar. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Su Sueying tidak berbicara atau bergerak, dia hanya meremas ringan dengan telapak tangannya. Apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan memang kesulitan terbesar yang dia hadapi sekarang. Yan Feng, ambil dia untukku. Melihat ini,
Su Shao masih mempertahankan garis darah di dahinya. Di tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals, ada semua jenis api suci. Di antara beberapa keturunan klan Xiao yang tersisa, kamu dapat dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa, tapi, itu saja. Di masa lalu, senior Anda dari klan Xiao menekan klan Yan kami. Hari ini, biarkan junior Anda membayar sebagian. Melihat ini, Yan Feng mengerutkan kening, dan api merah terang perlahan muncul dari kedalaman tubuhnya, terbakar samar. Kekuatan semacam itu cukup untuk dengan mudah memusnahkan Xiao Yan sepenuhnya. Tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 8 benar-benar kuat, tapi aku tidak punya latihan untuk dimainkan denganmu sekarang. Kegelapan. Sosok Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kemudian sebuah merek tersembunyi melintas di telapak tangannya. Dalam sekejap, bayangan hitam besar muncul entah dari mana di belakang Xiao Yan, dan tubuh besar itu seperti raksasa yang menutupi matahari. Sebagian besar alun-alun benar-benar terselubung. Pada saat yang sama, kekuatan gelap misterius dari kekuatan gelap membentuk dua pakaian gelap yang sangat kokoh di sekitar Xiao Yan dan dunia bawah yang gelap, yang sangat gelap dan membawa kesuraman tanpa akhir. Jelas, dalam menghadapi kesempurnaan Douxian Bintang 8 yang sebenarnya, bahkan Xiao Yan harus berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, dengan Xiao Yan saat ini, tidak ada cara untuk melawan. Pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 8 sangat menakutkan. Makhluk gelap, melihat raksasa yang tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan, kecuali Su Shao, beberapa lainnya berseru pada saat yang bersamaan. Seruan orang-orang ini, terutama suara terkejut Nyonya Feng Waner, adalah yang paling keras. Kegelapan dan dunia bawah memiliki hubungan yang tak terhindarkan, dan pada awalnya, hubungan antara keluarga Xiao dan dunia bawah, bahkan dia tidak begitu jelas. Sekarang dia tidak bisa tidak memiliki keraguan tentang identitas Xiao Yan, tetapi itu karena dengan pamor Yan di depannya, itu tidak terjadi. Menjauh dariku, Yan Feng terkejut pada awalnya, dan dalam sekejap mata, api merah terang di tubuhnya berubah menjadi senapan mesin api yang sangat dingin. Begitu suara itu jatuh, Yan Feng menginjak langkahnya tiba-tiba, dan meledak dengan bantuan kekuatan anti guncangan tanah. Ki pertempuran yang agung di tubuh menjadi panas, seperti kawah letusan yang dahsyat. Ujung pistol melintas dengan dingin, langsung menghadap ke dunia bawah yang gelap menusuk. Aura semacam itu sangat menakutkan. Ho, orang bijak gelap tidak banyak bicara, dan menatap Xiao Yan. Tubuhnya yang besar tiba-tiba terangkat, dan riak gelap muncul, langsung menginjak Yan Feng dan Su Shao. Sebagai gantinya Xiao Yan saat ini, Fen Jue dan Seng Yan dimobilisasi dalam tubuh. Energi menakutkan yang menggerakkan dunia, perlahan-lahan muncul. Boom! Dalam sekejap, kekosongan itu runtuh, dan dunia berubah warna. Riak gelap yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan niat membunuh yang sangat dingin seperti bilah tajam. Flame Gun. Melihat ini, Yan Feng bahkan melepaskan seringai di sudut mulutnya. Senapan di telapak tangannya bergetar, dan api ganas yang tak terhitung jumlahnya berlari di sepanjang pistol api, langsung menendang langit dengan dunia bawah yang gelap bertabrakan. Crash! Tanpa fluktuasi yang tidak perlu, kedua serangan itu hanya bersentuhan, ruang di atas seluruh alun-alun langsung bergetar, dan distorsi kesemutan di kulit kepala menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, nyala api menyebar dari pusat pertempuran antara keduanya, dan kemudian tiba-tiba menembus tanah yang diadu. Di bawah tatapan beberapa orang, tanah persegi yang sangat padat benar-benar dihancurkan oleh kekuatan kekerasan ini. Retakan berukuran ratusan meter muncul, dan suara batu pecah sangat keras. Coba ini, ketika dunia bawah gelap sedikit tertinggal di belakang, nyala api kuning berubah dari nyala api menjadi cair dan meledak dari tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa saat, biji teratai kecil bersinar dengan 5 warna kilau, perlahan bersujud di depan dari Xiao Yan. Pada saat ini, energi ledakan di alun-alun tiba-tiba menjadi tenang, dan Yan Feng dan dunia bawah gelap langsung bubar. Orang ini, melihat Xiao Yan berkeringat deras dengan ekspresi yang sangat serius, Su Suiying mau tidak mau menggigit sedikit sudut mulutnya ketika dia melihat biji teratai lemah di depannya yang bisa membunuh segalanya. Kamu, pada saat ini, melihat tingkat serangan di depan Xiao Yan, tubuh Feng Waner yang sudah tua tiba-tiba tersentuh, dan kemarahan yang sangat mengerikan menyapu. Dan aku, meskipun Yan tidak tahu mengapa Feng Waner begitu abnormal, dia tidak saling berhadapan. Jatuh untukku. Jantung Xiao Yan berdetak lebih cepat, darah di tubuhnya mendidih, kulit kepalanya mau tak mau hampir berubah menjadi bubuk,
tubuhnya melompat kencang, dan setelah beberapa saat, dia menghancurkan samsara kemarahan Buddha 5 warna, langsung di Yan Feng. Xiao Yan ingin melihat apakah apa yang disebut sihir, keabadian, ini dapat terus tetap abadi di bawah perpaduan api suci. Tabrakan, riak energi panas yang tak tertandingi menyebar di tengah alun-alun, dan pemandangan gelombang panas menyapu, menyebabkan ekspresi beberapa orang yang hadir sedikit berubah. Bagaimana mungkin seorang anak di tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals dapat memberikan pukulan yang begitu menakutkan? Tingkat serangan ini, saya khawatir bahkan jika bintang 8 Douxian yang asli menghadapinya secara langsung, itu akan menjadi ngeri. Apakah itu, seni suci, di mulut keluarga Xiao? Melihat tubuh Xiao Yan naik tinggi dan biji teratai halus bergetar lembut di telapak tangannya, Su Suiying penasaran dan khawatir. Setelah beberapa saat, dia sepertinya melakukan sesuatu. Diputuskan bahwa api hitam di tubuh perlahan muncul, dan kekuatannya perlahan melonjak. Keturunan keluarga Xiao benar-benar sulit untuk dihadapi. Tapi dengan cara ini, aku lebih menyukainya. Puncak api, Si Feng. Melihat postur Xiao Yan, dia perlahan berdiri di langit seperti rumah besar yang membenci semua makhluk hidup. Di tubuh Yan Feng, garis darah muncul tak terkendali, bahkan di dahinya. Ada beberapa garis identik di dahi Su Shao. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di seluruh alun-alun, dan kemudian di belakang Yan Feng, 4 gunung api besar tiba-tiba muncul. Flame Soul Mountain sangat besar, masing-masing memiliki ukuran ribuan kaki, dan bahkan berkat misterius dan sangat flamboyan yang tak terhitung jumlahnya, yang memicu napas dan kekuatannya secara ekstrim. Apakah itu sihir peri? Bunuh aku! Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan sedikit menyipit, lalu tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia langsung memproyeksikan lotus api 5 warna ke Yan Feng. Teratai api 5 warna menembus langit dan perlahan-lahan jatuh. Kekuatan yang tak tertandingi membuat seseorang tidak bisa tidak terkesan. Namun, ketika 4 gunung jiwa yang menyala muncul di belakang Yan Feng, seluruh dunia tiba-tiba sunyi, dan energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya ada di atasnya. Setelah sangkar lewat, seluruh alun-alun bergetar untuk sementara waktu. Boom boom boom. Lotus 5 warna, roda murka Buddha, membantai hantu dan dewa. Xiao Yan mendengus dingin, kedua serangan itu benar-benar saling bersentuhan, dan ekspresinya menjadi serius. Yan Feng dan yang lainnya awalnya adalah orang mati, tetapi setelah dibangkitkan oleh Su Shao menggunakan sihir, kekuatan internal mereka telah pulih ke puncaknya, dan mereka bahkan memiliki tubuh mayat hidup yang sangat aneh. Yang paling penting adalah mematuhi Su Shao. Memerintahkan. Boom! Setelah kebuntuan yang lama di antara keduanya, ternyata biji teratai 5 warna Xiao Yan hanya bisa dipaksa untuk larut di bawah tekanan besar dari 4 gunung jiwa api energi. Lingkaran busur api dengan warna berbeda, seperti kembang api yang paling indah, mekar langsung di sini, dan seluruh ruang dibakar oleh nyala api suci yang begitu panas, dipelintir dan dihancurkan. Kecelakaan. Serangan yang tampaknya ganas itu ternyata seimbang pada akhirnya, tetapi sekelompok kecil api 5 warna menyentuh tubuh Yan Feng, menyebabkan banyak pori-pori padat di tubuhnya membesar banyak dalam sekejap. Dan di pori-pori itu, sebenarnya ada jejak iman dan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Aku khawatir sihir, mayat hidup, memiliki hubungan penting dengan tempat ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Penggabungan beberapa api suci, bahkan jika cara seperti itu dimasukkan ke dalam klan Xiaomu, itu masih merupakan keberadaan yang langka. Tapi sayangnya kamu tidak memiliki kesempatan itu. Matilah orang tua ini. Tepat saat kedua serangan itu menghilang, Yan Feng mengabaikan bekas luka yang terlihat jelas di tubuhnya, dan tersenyum tipis. Senyum itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Bahkan di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals, dia memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan dia sedikit takut dengan potensi masa depannya. Tatapan Yan Feng segera terfokus pada Xiao Yan, dan sosoknya bergerak secepat hantu, tanpa diduga melewati dunia bawah gelap dan menembak ke arah Xiao Yan. Binatang buas ini. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk diam-diam. Namun, Xiao Yan sekarang memiliki banyak pemahaman tentang sihir abadi ini. Baru saja, dengan pukulan terkuatnya, reinkarnasi kemarahan Buddha 5 warna mencoba melenyapkan Yan Feng, tetapi pada akhirnya, dia hanya meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya,
meskipun bekas luka itu perlahan sembuh di bawah aksi sihir, mayat hidup, tetapi kecepatan penyembuhan dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih memakan waktu daripada sebelumnya. Jika Xiao Yan mengendalikan keabadian dan teknik sihir abadi di depannya, maka itu jelas satu surga dan satu bawah tanah. Keabadian di bawah kendali Xiao Yan bahkan lebih unggul. Selama ada nafas atau kekuatan sisa, adalah mungkin untuk mencapai keabadian dalam arti sebenarnya. Namun, yang disebut keabadian tampaknya memiliki batas tertentu di depan sihir ini. Pria itu akan jatuh. Tentu saja, jika dia ingin melanggar batas ini, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu tidak cukup. Pukulan terkuat baru saja dilemparkan, dan masih ada banyak kekuatan yang tersisa. Bajingan kecil. Setelah sekejap mata, tubuh tua Yan Feng melintas langsung di depan Xiao Yan. Kecepatan yang menakutkan dan penindasan yang sangat tirani benar-benar membuat napas Xiao Yan menjadi bermartabat. Kekuatan tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 8, ditambah dengan berkah dari sihir mayat hidup, saya khawatir pertempuran orang ini sebanding dengan reinkarnasi. Xiao Yan menyingkir. Pada saat kritis ini, tidak jauh di belakang Xiao Yan, sebuah suara bersemangat dan ringan muncul. Melihat ini, tubuh Xiao Yan bergetar, sebuah kedipan menjauhkan dirinya dari Yan Feng, dan segera menatap Su Sueying. Su Sueying hari ini, yang tubuhnya awalnya putih dan tanpa cacat, hampir sempurna, sepenuhnya dipenuhi dengan garis-garis hitam, dan ada keindahan yang tak dapat dijelaskan dalam yang tak terlihat, tetapi pada saat yang sama, di pergelangan tangan, nyala api hitam, seperti yang didambakan. Iblis dengan makanan lezat yang tak ada habisnya di dunia, dia memancarkan aura yang sangat rakus. Melihat aura menakutkan Yan Feng, Su Sueying mengatupkan gigi peraknya dan tiba-tiba mengepalkan pergelangan tangannya. Semangat juang mengerikan dan api hitam mengembun dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun menjadi lautan api hitam langsung di alun-alun. Segera, batu gioknya tangan terbuka, sebuah tamparan di wajah Yan Feng yang kedinginan. Kekuatan penghancur yang mengerikan dan angin kencang benar-benar menyebabkan seluruh langit menjadi ganas, dan bahkan seluruh alun-alun benar-benar terjerat oleh pemandangan api hitam ini. Apa yang sedang terjadi? Fighting Immortal Bintang 8. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa karena kulit Su Sueying dipenuhi dengan garis-garis hitam, kekuatannya melonjak langsung dari Six Star Fighting Immortal ke tingkat tahap awal 8 bintang berjuang abadi. Apalagi api hitam di lautan api hitam di depannya benar-benar membuat api jiwa api kuning di tubuh Xiao Yan memancarkan rasa takut. Menarik, di usia yang begitu muda, dia mampu mengendalikan api suci seperti itu. Saya ingat dengan jelas bahwa ini adalah nyala api warisan keluarga Xiao. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda para penjaga akan benar-benar menjaga dari pencuri. Dikelilingi oleh lautan api hitam, napas Yan Feng menjadi tenang untuk sementara waktu, bukan untuk hal lain, hanya karena keanehan api suci ini. Yang ke-12 dari daftar api suci, api iblis di malam yang gelap, yang dikenal sebagai api iblis yang tak terpadamkan di dunia, sangat kuat. Namun, meskipun api suci ini sangat ekstrim, itu cukup untuk memberikan pengontrol kekuatan yang tak tertandingi. Api iblis yang tidak pernah padam tidak pernah tercatat dalam catatan apapun. Kekuatan apa yang bisa dipadamkan adalah penutup terbaik untuk membunuh orang dan melarikan diri. Untuk sementara waktu, serangan Feng Waner dan Yan Yan berlanjut di seluruh alun-alun, bahkan di dunia reinkarnasi yang dalam, jenis fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh keduanya mengejutkan. Adapun dunia luar, Su Sueying lah yang mengkremasi setan api suci menjadi lautan api, benar-benar memenjarakan Yan Feng. Tetapi pada saat ini, situasi pertempuran ini jelas telah mencapai tahap yang sangat panas, dan setelah istirahat, hasilnya akan segera diumumkan. Ini sebenarnya api iblis malam ke-12. Melihat Yan Feng, yang dikelilingi oleh lautan api hitam, wajah tenang Yan Feng berubah suram karena ini, tetapi hati Xiao Yan menyebabkan kegemparan. Menurut pemahaman Xiao Yan, api setan malam gelap sangat jahat dan ganas, karena sekali digunakan, ia harus diberi makan dengan darah, jika tidak pasti akan menyebabkan serangan balasan. Selain itu, jenis api iblis ini berwarna hitam, sangat aneh, dan juga dikenal sebagai api iblis yang tidak dapat dipadamkan dalam catatan dunia 1000 besar. Bahkan hari ini Xiao Yan berdebar, karena bahkan Xiao Yan sendiri memilikinya, tidak ada cara untuk memadamkan api iblis semacam ini. Tapi, setelah terjerat dengannya, saya khawatir itu sangat sulit.
Dan peringkatnya setinggi 12, yang cukup untuk menjadi lebih tirani daripada api jiwa ember api Xiao Yan saat ini. Tidak heran dia memiliki perasaan tidak nyaman sebelumnya, kata Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Mata Xiao Yan bergerak, dan dia buru-buru datang ke sisi Su Sueying, mencoba mendukungnya. Bagaimanapun, dia baru saja meluncurkan serangan yang begitu sengit, dan napasnya agak lemah sekarang. Jangan sentuh aku, Su Sueying berkata dengan lemah, wajahnya sangat pucat, tetapi tubuhnya yang halus bergetar tanpa sadar, dan dia bahkan tidak berani menghadapi Xiao Yan, seolah-olah dia takut akan hal itu, sesuatu. Seperti yang dikatakan Yan Feng, api suci ini adalah api warisan klan Xiao, tetapi pada awalnya dia terpaksa menyerap api suci ini dengan putus asa, tetapi karena api itu diserap dan ditelan, api ajaib semacam itu telah menyiksa Su Sueying. Setelah mengeluarkan Dark Knight Demon Fire, aura dan kekuatan Su Sueying telah meningkat pesat, tetapi persepsi dan kontrolnya atas tubuhnya telah banyak melemah, dan bahkan kepekaannya terhadap darah menjadi sangat tinggi. Seluruh tubuh seperti lautan api hitam perlahan mengembun, dan dalam sekejap, binatang bayangan hitam terbentuk di depannya, dan dia bertarung melawan Yan Feng dengan taring dan cakarnya. Melihat ini, Pangeran Kegelapan tidak ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan mendekati binatang api hitam itu. Ho ho ho, dengan suara, binatang api hitam itu menyerap kekuatan kegelapan yang begitu agung, dan seluruh tubuhnya menjadi cerah, dengan garis-garis gelap terkondensasi di tubuhnya, nyala api ajaib yang mengerikan melonjak, dan telapak tangan binatang itu melambai lurus, meledak keluar dengan energi yang tak tertandingi. Tidak ada waktu. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, kerja sama antara Black Flame Ferocious Beast dan Dark Underworld Warrior hanya bisa menangani Sun Qi. Adapun sisi lain, dua di alam reinkarnasi, serangan Nyonya Feng Waner, akan dilawan oleh sihir mayat hidup Yan Yan setiap saat. Kamu pergi. Xiao Yan baru saja selesai berbicara ketika dia berjalan ke arahnya. Su Sueying dengan paksa menahan jejak cahaya hitam di matanya yang indah dan gemetar. Aku punya cara untuk menghancurkan sihir mayat hidup orang ini. Xiao Yan datang ke Su Sueying, dan kemudian matanya tiba-tiba beralih ke Yan Feng, yang berada di lautan api hitam dan menakutkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sihir semacam ini, keabadian hanya relatif. Baru saja, dengan kekuatan fusi 5 api suci, saya telah mendekati batas yang dapat dia tanggung, jadi. Xiao Yan selesai berbicara, mata tertuju pada Su Sueying, kata demi kata luar biasa tegas. Saya tidak setuju. Pergi. Su Sueying mengertakkan gigi peraknya, dan api cian muncul di sekujur tubuhnya, mencoba mendorong Xiao Yan menjauh dengan sedikit kedinginan. Makanlah. Xiao Yan tetap tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia langsung menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya, dan perlahan mengangkatnya ke wajah Su Sueying, berbicara dengan agak jelas. Xiao Yan. Su Sueying melihat ini, tetapi cahaya hitam di pupil matanya tampaknya tertarik secara fatal, mencoba mengendalikan akal sehat terakhir Su Sueying, tetapi Su Sueying tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Ini adalah api warisan klan Xiao kita. Seharusnya masih ada jejak nafas klan Xiao di tubuhnya. Dengan kekuatan garis keturunan-keturunan klan Xiaoku, itu seharusnya bisa membantumu menyelesaikannya sepenuhnya. Xiao Yan berkata. Tapi, Su Sueying ragu-ragu sejenak, jelas untuk Xiao Yan, dia juga memiliki 5 butir di hatinya. Kedua boneka kecil itu benar-benar memiliki banyak ide gila, tapi sekarang, ini sudah berakhir. Sama seperti Xiao Yan menemui jalan buntu, binatang api hitam di kejauhan langsung dihancurkan oleh Yan Feng. Adapun prajurit gelap, seluruh tubuhnya gelap belenggu itu langsung hancur, dan jelas dia terluka parah. Api coklat, seperti api merah muda yang menghanguskan langit, mengubah seluruh kotak menjadi merah, dan niat membunuh dingin yang terkandung dalam suara Yan Feng sudah jelas. Ayo, kita kehabisan waktu. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berteriak. Robek. Melihat ini, Su Sueying sedikit mengernyit, dan segera di matanya yang indah, pancaran api hitam sepenuhnya menggantikan matanya, dan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya berkembang. Tangan giok itu perlahan menopang lengan Xiao Yan, rapi dan putih mulut ceri Xiao Yan menunjuk lurus ke atas, seolah-olah lengan Xiao Yan berisi makanan paling enak. Awalnya Xiao Yan kebal terhadap tingkat rasa sakit ini,
Tetapi sekarang tindakan Su Sueying sangat lucu, seperti bayi yang baru lahir menyerap nutrisi. Xiao Yan hanya merasakan bahwa di lengannya, dua kekosongan samar muncul, dan tepat di atas bibir dingin Sueying, jejak api hitam mengikuti garis meridian di tubuhnya, menuju darah keluarga Xiao jauh di dalam tubuhnya. Leng Om. Setelah nafas, garis keturunan asli di tubuh Xiao Yan terus diserap oleh Su Sueying, dan tingkat keserakahannya sangat mengejutkan. Hampir sampai. Setelah hendak menyentuh Sun Si, Xiao Yan mengerutkan kening, ekspresi dan napasnya menjadi lemah, dan dia langsung bergumam. Tapi Su Sueying sepertinya kecanduan menghirup, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya hitam, dan dia benar-benar ingin melahap tubuh Xiao Yan sepenuhnya. Sekarang Su Sueying telah menelan sepersepuluhnya, itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah antara dia dan Seng Yan. Jika ada lebih banyak, Xiao Yan mungkin akan menghadapi ancaman yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, dengan hilangnya darah asli, jiwa Xiao Yan di rumah, rasa lelah melanda. Terima kasih. Tepat ketika Xiao Yan hendak mulai membangunkan Su Sueying secara langsung, cahaya hitam di mata cantik gadis ini memudar, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi sunyi, tetapi api hitam terus menjerat. Pinjamkan aku dua api sucimu untuk saat ini. Xiao Yan berkata dengan dingin, menatap langit seperti dewa kematian, mengejek Yan Feng yang mendekati mereka, kata Xiao Yan. Pada saat ini, Su Sueying tidak ragu sama sekali. Kristal api suci biru dan hitam langsung dipisahkan dari tubuh halus, dan segera melayang ke arah Xiao Yan. Ember api jiwa api mayat hidup. Xiao Yan mendengus dingin, dan Saint Flame kristal kuning dan Saint Flame kristal kuning pucat muncul pada saat yang sama. Untuk sementara waktu, di alun-alun ini, ada 4 kristal Saint Flame. Di antara mereka, Ember Flame Soul Fire Holy Flame Crystal dicampur dengan Fire Heart Heavenly Rock, Ghost Face Soul Rock, Ethereal Ice Flame, Immortal Fire, dan bahkan jejak Acachia Heartbroken, membulatkan hingga 4 api suci. Selain 3 di sekitar, 7 api suci. Di masa lalu di dunia 1000 besar, api suci, yang hampir sulit ditemukan, sebenarnya ada di kotak kecil ini, dan ketika ditembakkan, itu adalah 7. Dalam sekejap, di alun-alun, angin bertiup kencang, kehampaan di puncak pesona menggeliat dengan keras, dan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu semua gunung tempat Wali tinggal. Sama seperti pemandangan mengerikan sebelum kedatangan Raja Api yang sebenarnya, itu jelas seperti upacara penyambutan di api penyucian lava. Kekuatan reinkarnasi murka Buddha 5 warna sudah cukup untuk membuat Yan Feng bergerak, dan sekarang dengan tambahan 2 api suci, hanya Yan Feng belaka, apa gunanya? Bahkan mungkin untuk membunuh Su Shao sepenuhnya setelah serangan ini, pada saat itu, saya khawatir akan ada banyak informasi berguna tentang keajaiban keabadian. Namun, satu-satunya kekhawatiran Xiao Yan adalah apakah kekuatannya dapat sepenuhnya terintegrasi sekarang. Bagaimanapun, kekuatan yang terkandung dalam api suci 7 warna, jika seseorang tidak hati-hati, mungkin cukup untuk membuat Xiao Yan benar-benar jatuh. Kekuatan teratai api 5 warna telah diintegrasikan oleh Xiao Yan, sehingga 2 kristal api suci, api jiwa api kuning dan api abadi, didekorasi dengan teknik yang sangat misterius. Jaring api raksasa yang tak tertandingi meledak langsung di Yan Feng. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Yan Feng, itu cukup untuk membeli cukup waktu untuk Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan segera memegang 2 api suci yang muncul dari tubuh Su Sueying di atas kedua tangannya. Api iblis malam neter ke-12, berwarna hitam, tampak seperti bayangan hantu, iblis yang berspesialisasi dalam mengingini dan melahap manusia. Di sisi lain, Yu King Wan Hanyan peringkat 24, kombinasi es dan api, sangat mirip dengan api dingin roh tulang di masa lalu. Memegang kedua tangan dengan erat, gelombang niat jahat yang keras dan aura yang menusuk tulang muncul dari tangan Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Meskipun ini meminjam api, bahkan jika tuan dari 2 api suci menyetujui, ada lebih banyak atau lebih banyak beban dan perlawanan, tetapi untuk Xiao Yan, yang berada di tengah tekad yang membara, itu tidak sulit. Feng Jue, Xiao Yan tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan Xiao Yan tidak memiliki minat santai ini untuk merasakan apapun. Jauh di dalam tubuhnya, Feng Jue, yang melampaui 7 seni dewa besar, mulai beroperasi, dan pada saat yang sama, jejak kekuatan aneh dan misterius, dilepaskan, dan segera 2 api, tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya lebih sederhana dari yang kukira.
Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ini. Tidak pernah sesederhana ini sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Adapun Su Sueying, dia berdiri diam di tempat yang sama, tapi Yan Feng dihentikan untuk sementara waktu. Namun, kekuatan di tubuh Su Shao semakin cerah, dan tampaknya dia mengirim kekuatan besar ke Yan Yan untuk berurusan dengan Feng Waner. Adapun ini, dia telah tidak menaruh matanya di atasnya. Tidak peduli seberapa tirani Xiao Yan, sama sekali tidak mungkin untuk mematahkan perlindungan tingkat kesempurnaan Dou Xian bintang 8. Ini adalah ketergantungannya. Karena kamu sangat percaya diri, maka kali ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum, melihat Su Shao berkonsentrasi menjalankan pola darahnya ke dunia reinkarnasi, mengabaikan kehadiran Xiao Yan. Setelah beberapa saat, ketika dua api suci menjadi sunyi pada saat yang sama, Xiao Yan menggulung telapak tangannya dan mengetuk dengan ringan. Kekosongan di depannya terjerat oleh kekuatan yang dalam untuk membentuk pusaran busur api. Dengan jentikan jarinya lagu, sumber api suci mengalir ke bawah dan menembak langsung ke dalamnya. Leng berdengung. Erdao Shengyan baru saja datang ke pusaran busur api terkompresi Xiao Yan, dan guntur teredam rendah terdengar, energi kekerasan, dengan jejak ledakan yang samar. Benar saja, saya belum pernah bergabung sebelumnya. Itu sedikit merepotkan pertama kali. Xiao Yan mengerutkan kening, selalu memperhatikan perubahan dari dua api di kehampaan. Setelah beberapa saat, api hitam langsung menempati 2/3 dari ruang pusaran busur, dan hanya sebagian kecil yang tersisa. Beri aku perpaduan. Menonton adegan ini, semangat juang Xiao Yan yang melonjak tanpa pamrih ditampilkan. Dengan penambahan netralisasi Fen Jue, kedua api tidak berani memiliki perlawanan. Datanglah kemari. Mencair. Kali ini perpaduan Saint Flame peringkat 12 dan Saint Flame peringkat 24 sangat cepat. Ketika keduanya benar-benar tenang, 5 sumber api suci di dalam dan di luar tubuh Xiao Yan juga terlempar bersama. Dan pergi. Boom! Dalam sekejap, guntur marah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh alun-alun. Tanpa peringatan, pilar guntur dengan ukuran puluhan meter turun dari langit, dan di atas pilar, ada sentuhan Xiao Yan dari langit garis-garis tersembunyi yang belum pernah terlihat sebelumnya tampaknya merupakan malapetaka yang lahir dari kekuatan langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin? Saat Xiao Yan menarik kembali 5 api suci dan mulai menggabungkannya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan suaranya hilang. Puff! Satu demi satu petir meledak, dan tidak peduli apa yang disambar petir, itu akan langsung dimusnahkan, dan kekuatan penghancurnya mencekik. Sejak Xiao Yan mulai bergabung, Su Sueying telah mengawasi Xiao Yan, bukan untuk mengatakan bahwa tekad yang membara di tubuh Xiao Yan dapat menetralisir Sheng Yan, tetapi dia memperlakukan Xiao Yan seperti ini. Xiao Yan telah membantunya beberapa kali, sehingga sekarang Su Sueying permusuhan terhadap klan Xiao di dalam hatinya telah teratasi. Keduanya kini lebih seperti teman biasa. Xiao Yan hati-hati. Setelah beberapa saat, sinar petir menyerang langsung ke posisi berdiri Xiao Yan. Su Sueying buru-buru berteriak, dan dia sangat tidak sabar. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan diam-diam memukul lidahnya. Tetapi sekarang dia telah bergabung ke langkah penting, dia tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak, pembentukan biji teratai 7 warna akan gagal, dan situasi itu jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan. Retak. Dengan suara, tubuh halus Su Sueying tiba-tiba menyentuh sinar guntur, napasnya tiba-tiba melemah, dan bahkan wajahnya menjadi lebih pucat, tetapi dia memaksakan senyum pada Xiao Yan, jelas guntur ini kolom diikuti olehnya. Pada saat ini, mata Xiao Yan suram seperti iblis pembunuh, dan kecepatan memadatkan teratai api 7 warna menjadi lebih cepat dan lebih cepat. 7 api suci benar-benar tidak pernah terdengar, tetapi Anda tidak memiliki kesempatan ini. Melihat serangan aneh dan menakutkan Xiao Yan, Yan Feng juga berkeringat dingin. Baru saja, biji teratai 5 warna hampir menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Jika biji teratai 7 warna berhasil diseduh, saya takut. Dengan suntikan ki pertempuran yang agung, api 7 warna berada di sudutnya masing-masing, dan segera mulai bergabung, dan samar-samar, ternyata Yan Feng mati rasa di kulit kepalanya. Peradangan. Wan Yan Earthlock. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, kekuatan penuh Eight Star Fighting Immortal pada tubuh Yan Feng keluar tanpa syarat, dan rantai api sepanjang puluhan ribu meter melilit seluruh alun-alun, merangkak keluar, bahkan api selain kekuatan yang mengejutkan di atas rantai, ada juga jejak kekuatan yang sangat lemah. Reinkarnasi.
Penglihatan bagus, tapi masih terlambat. Teratai api 7 warna, ledakkan untukku. Melihat gerakan pamungkas Yan Feng yang ganas, pada saat terakhir, Xiao Yan tidak peduli dengan perpaduan sempurna, dan melepaskan biji teratai yang hanya setengah menyatu. Saat suara Xiao Yan jatuh, pupil mata Yan Feng menyusut dengan kencang, dan mengikuti suara itu, tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, matanya tertuju pada biji teratai biasa di depan Xiao Yan. Biji teratai sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan, teratai memiliki 7 daun, dan di tengah 7 keping teratai berwarna, biji teratai dengan warna cemerlang berkedip pelan, bergetar. Warna-warni, kekuatan yang terkandung dalam setiap warna cukup untuk menyaingi langit. Pada saat ini, rasa dingin sedingin es yang sangat dekat dengan kematian akhirnya bertahan di tubuh Yan Feng, dan dia bahkan memiliki firasat bahwa di bawah pukulan ini, bahkan jika dia menggunakan keajaiban keabadian, dia hanya akan berakhir dengan tragis. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.